komitmenlah dengan Tuhan, memberilah dengan sukacita, didasari dengan mengasihi Tuhan, kerjakan itu karena mengasihi Tuhan. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat BMTV yang ada dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast kita. Dan kali ini kita akan meneruskan kembali di nilai pergerakan, yaitu komitmen. Nah, di sini saya sudah punya teman-teman kita, narasumber yang sudah hadir. Di sini saya juga ditemani ada Mbak Ami, ya, sebagai teman kita pada saat ini. Ya, biasanya saya sendiri nanyain narasumber, sekarang saya berdua karena saya cukup cemen untuk saat ini, ya. Cukup takut dengan saat ini, ya. Tapi di sini ada bapak-bapak yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Sigit. Halo Bapak Sigit. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Bapak Sigit ini adalah seorang hamba Tuhan, gembala sidang di RCC Jogja. Benar Pak Sigit ya? Ya, benar. Nah, Pak Sigit ini ya jemaatnya itu banyaknya anak muda, gitu ya. Benar Pak Sigit? Ya. Ya. Kalau di sampingnya ada Pak Riki. Ya, Pak Riki ini dia di penggembalaan juga di gereja lokal, yaitu Betani Solo Baru. Halo Pak Riki. Shalom. Iya, luar biasa sekali ya. Dan ini teman saya yang sudah saya perkenalkan di awal tadi, namanya Mbak Ami atau Bu Ami. Ya, ibu beranak satu. Mbak gitu. saja ya. Oh, Mbak saja. Oke. Saat ini kita mau bahas tentang nilai yang komitmen, Pak Sigit sama Pak Riki. Menurut kalian berdua, kalau nilai komitmen sendiri itu di dalam pergerakan atau pelayanan itu seperti apa ya? Komitmen kalau dari saya pribadi itu adalah satu dasar ya, itu adalah satu pondasi di mana dasar itu harus benar ya, karena tidak mungkin kita akan berjalan bersama di sebuah pelayanan gitu tanpa komitmen gitu ya. Tidak mungkin kita akan mencapai satu tujuan tanpa sebuah komitmen yang kuat di sana, tanpa sebuah dasar yang kuat. Nah, ya ini yang harus kita benahi, bahwa untuk kita berjalan sampai kepada namanya melayani kan pasti ada satu tujuannya ya. Istilahnya dalam satu ministry, dalam sebuah pelayanan itu kan ada visi ya, ada tujuannya. Ini pelayanan ini mau dibawa kemana sih ya, gitu kan. Otomatis kan tidak akan hanya sendiri gitu ya. Baik berjalan itu kan melayani dengan Tuhan, berarti ada komitmen dengan Tuhan dan komitmen dengan rekan pelayanan gitu ya. Rekan pelayanan, dan di situ dari saya pribadi, saya nanggapnya bahwa sebuah komitmen itu adalah satu dasar di mana untuk kita berjalan bersama mencapai sebuah visi dari sebuah pelayanan itu. Gitu. Visi dari sebuah visi yang Tuhan taruh, Tuhan tangkap, yang kita tangkap, yang kita tangkap dari Tuhan untuk kita mengerjakannya itu. Jadi kalau di pelayanan tentang komitmen itu ada dua arah ya, kalau buat saya pribadi ya, ada dua arah. Jadi komitmen kita dengan Tuhan dan komitmen kita dengan rekan pelayanan gitu, untuk mencapai visi di mana yang Tuhan mau. Itu mungkin Mbak. Ya, menyinggung Mas Pak Sigit tadi bilang ya, komitmen kita sama rekan pelayanan dan kita sama Tuhan itu berhubungan dengan hubungan yang baik ya. Kalau komitmen itu berarti menjaga hubungan yang baik dengan rekan juga dengan Tuhan secara khususnya gitu ya, agar berjalan bersama gitu kan ya. Benar ya Mas Sigit ya? Ya, jadi buat saya ya saya tangkap dan saya hidupi selama ini, bahwa untuk kita komitmen itu dasar yang benar yang Tuhan Yesus sendiri berikan buat kita adalah kasih ya. Kasih bagaimana? Karena ketika dasarnya salah gitu kan, dasarnya salah, pondasinya salah, bangunan pun semegah apapun akan salah gitu. Akan setinggi apapun sebuah bangunan ya akan salah karena pondasinya salah. Makanya ada satu pondasi yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, yaitu kasih. Gitu. Komitmen itu satu dasar di mana kita untuk sampai kepada tujuan ilahi, kepada visi yang Tuhan kasih itu, kepada satu bentuk bangunan yang Tuhan mau, gitu ya. Bangunan Tuhan mau dengan dasar yang benar, dan yang saya tangkap, saya hidupi, yaitu dengan pondasi kasih gitu loh. Kasih di mana ya Tuhan ajar sendiri bagaimana kasihnya, ya bagaimana dia membuktikan kasihnya di kayu salib dan segala macam. Dasarnya cuma satu, kasih itu. Karena firman Tuhan juga bilang, ketika di dalam satu komunitas, ini ngomong tentang pelayanan ya,
ngomong pelayanan di satu komunitas, di satu ministry itu, ketika ada kepentingan pribadi di dalamnya, pasti ada perpecahan. Gitu. Dan kita lihat apa yang Yesus teladani, bagaimana dia komitmen, Tuhan Yesus komitmen dengan Bapa dan komitmen dengan kita, gitu ya. Dia memberikan hidupnya karena mengasihi kita. Dia lakukan apa yang Bapa mau dengan satu komitmen sampai di garis akhir. Dia tidak punya kepentingan pribadi di dalamnya. Dasarnya cuma satu, kasih gitu. Nah, kalau di lingkup pelayanan, ketika itu tidak jadi satu pondasi yang kuat, komitmen kita didasari dengan kasih gitu ya. Ya kita akan goyah gitu loh. Ya sesimpel mungkin ketika kita melayani bersama lah ya. Pak Riki mungkin di Betani kan punya tim pelayanan gitu ya. Ketika awalnya komitmen, ya yuk komitmen kita latihan bareng gitu ya. Latihan bareng atau doa pagi lah ya, gampangnya kan kita ngomong gereja lokal ya. Kita komitmen setiap hari doa pagi gitu ya. Tapi ketika berjalannya waktu kan kadangkala kasihnya diuji. Benar ya Pak Riki ya? Ya. Kasihnya diuji kan. Wah, kemarin masih kasihnya menggebu-gebu dengan Tuhan ya. Tapi begitu ada sesuatu dengan Tuhan kan, wah kok jadi males gitu kan. Doanya enggak dijawab misalnya gitu. Atau mungkin dengan ya koordinatornya mungkin atau dengan gembalanya gitu kan. Waktu pas baik dengan gembalanya kan, oh, aku mengasihi Pak Riki misalnya, Pak Riki ini gembala saya gitu kan. Saya mau berkomitmen dengan Pak Riki, bangun doa pagi sama-sama gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada masalah kita Pak Riki gitu ya. Di pelayanan kan biasanya begitu ya, benar Pak Riki? Kalau saya begitu sih kadang-kadang gitu. Jadi begitu ada ya, begitu ada masalah saya kan wah hilang. Kadang-kadang kasihnya saya dengan Pak Riki mulai luntur Tuhan, wah malas biar Pak Riki saja yang doa pagi. Atau sebaliknya Pak Riki, wah sudah biar Pak Sigit aja yang doa pagi sendiri gitu kan. Padahal awalnya dibangun dengan apa? Komitmen. Tapi komitmen itu satu dasar yang harus dibenahi benar-benar, harus kuat benar-benar itu dengan kasih gitu ya. Kasih, karena ya kalau tidak dengan kasih kita tidak akan bisa menerima satu dengan yang lain gitu kan. Kita akan menuntut ya. Wakil gembalanya misalnya gitu kan, koordinatornya aja enggak bangun, enggak puasa, oh saya suruh puasa gitu kan. Padahal kita dari awal kita sudah komitmen gitu kan, komitmen kita untuk sampai ke ini, kita tangkap visi dari Tuhan. Di pelayanan kan biasanya begitu, saya nangkep visi dari Tuhan seperti ini gitu kan. Tapi ya kadang-kala itu diuji, komitmen itu akan ada ujian di sana gitu ya. Tapi ya tanpa komitmen juga tidak akan bisa berjalan. Wis ngelinding aja istilahnya begitu ya. Itu juga tidak bisa. Memang harus perlu adanya komitmen. Sedangkan di firman Tuhan juga ada tertulis di sana kan, berjalankah dua orang bila tidak saling mengikat janji, tidak ada komitmen gitu ya. Di dunia pelayanan pun, di lingkup pelayanan secara ini, ketika tidak ada komitmen, tidak ada kasih, tidak ada sukarela di sana, ya kita tidak akan pernah sampai kepada visi di mana Tuhan mau atas ministry itu, atas pelayanan itu. Itu saja sih Mbak. Wow, mantap banget ini jawabannya. Ini. Saya belajar banyak ini. Iya ya. Ini buat saya luar biasa banget sih, karena komitmen itu adalah fondasi ya untuk kita itu terus berjalan untuk tetap melayani Tuhan itu. Kalau boleh tahu ini Pak Sigit itu pertama kali mengambil komitmen untuk melayani Tuhan itu usia berapa? Dan sekarang boleh tahu usianya juga berapa? Waduh, biar kita tahu gitu kita ya. Buka ini berapa tahun dulu umurnya. Kira-kira sudah kelihatan tua belum Pak Riki? Gigi saya belum tumbuh Pak Riki, berarti kan masih muda ya. Saya komitmen untuk saya melayani ketika saya sembuh dari kanker. Waktu itu usia saya sekitar 11 sampai 12 tahun lah gitu ya, saya sembuh dari kanker. Saya di sana saya mengalami Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari situ saya mulai ambil komitmen. Ambil komitmen bahwa saya akan berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya berikan hidup saya untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan waktu itu ya sudah, saya berjalan saja apa dengan yang saya bisa lakukan untuk saya melayani Tuhan. Saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa berkhotbah, dan di desa saya itu yang Kristen cuma keluarga saya gitu kan. Jadi saya sama ibu saya gitu kan. Ya saya komitmennya dengan Tuhan untuk ya jam bangun berdoa saja. Setiap hari harus baca Alkitab, setiap hari harus berdoa. Sampai satu ketika saya ambil komitmen, pokoknya satu hari minimal satu pasal. Ya. Begitu saya ambil komitmen itu untuk melayani Tuhan, satu hari saya tidak baca Alkitab,
saya tuh mimisen gitu, dari hidung sama mulut itu kan. Itu terus menerus itu di SMP itu saya seperti itu. Akhirnya begitu saya mimisen saya ngerti, saya ngelanggar komitmen saya. Saya ambil Alkitab, saya baca Alkitab dengan bersuara, mimisen saya berhenti. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa saya harus serahkan hidup saya harus berkomitmen lebih untuk Tuhan. SMA saya kelas 1, saya mulai tinggal di pastori karena kakak saya merintis penggembalaan di Kutarjo, dia di Betani Kutarjo. Saya mulai tinggal di pastori di sana gitu kan. Saya mulai tinggal di pastori, saya belum tahu tentang pelayanan dan segala macam, enggak bisa main musik, enggak tahu tentang pelayanan lah. Cuman setahu saya ya saya harus memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya memulai komitmen pelayanan saya berdoa. Kalau enggak doa pagi ya saya doa semalaman gitu kan. Doa semalaman ya kadang sendiri gitu kan. Di situ kadang saya sendiri gitu kan. Sendiri tapi itu jadi satu komitmen gitu ya. Jadi satu komitmen kadangkala ketika enggak bangun doa pagi gitu, atau enggak menepati komitmennya gitu kan. Kadangkala ada satu rasa yang kalau orang Jawa bilang itu apa? Gelo ya. Apa sih enggak baca? Ya pokoknya gelo istilahnya, aduh kok hari ini kayak mengingkari janjinya sama Tuhan, mengingkari komitmennya gitu kan. Dari situ terus berjalan sampai ya saya belajar untuk pelayanan di mimbar gitu ya. Walaupun belum pelayanan khotbah gitu ya, tapi saya mulai belajar main musik, melayani sana pun. Di sana juga saya mulai lebih mengerti tentang sebuah komitmen dalam satu tim pelayanan gitu ya. Komitmen, nah di situ mulai kebentuk, dalam artian kebentuk ya kadangkala sesimpel tadi saya bilang sama Pak Riki, ya sudah komitmen latihan jam 5 gitu ya. Pokoknya tim praise and worship, pemain musik semua latihan jam 5 sampai hari hanya gitu kan. Ya ada yang datang jam 6, setengah 6 gitu kan. Nah di situ diuji, kadang-kadang diuji bagaimana komitmen kita, dasar komitmen kita ini karena apa gitu kan. Cuman karena biar kelihatan wah tertib, disiplin atau gimana gitu kan. Ya memang itu perlu gitu ya. Tapi memang perlu ya, disiplin itu perlu, tertib itu perlu ya Pak Riki ya. Jadi tapi dari sana saya mulai mengerti, belajar bahwa komitmen itu harus didasari dengan kasih. Bagaimana ketika mau berjalan bersama, satu lagi tali sepatunya lepas, mungkin lagi ya, dan dia kelihatannya telat, kita harus nunggu gitu kan. Tapi namanya ketika kita sudah mau komitmen, ya kita sabar nunggu sampai membawa dia, ayo jalan bareng, ayo latihan bareng, ya, ayo latihan lagi bareng seperti apa gitu ya. Dari situ, tapi itu ya tidak semudah yang saya omong sekarang gitu kan, karena ya namanya sudah satu tim pelayanan itu kadang-kala ya emosi lah, marah lah gitu kan. Gimana sih itu sudah janji latihan dan segala macam. Tapi dari situ yang saya tangkap, yang saya dapat ya itu tadi bahwa komitmen itu harus didasari dengan kasih yang benar. Bagaimana ya, karena setiap orang kan punya kelemahan masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing. Kadang-kala kita masih melihat kekurangannya rekan pelayanan satu dengan yang lain. Kadang-kala kita hanya tahu wah kamu tuh paling males kalau doa pagi, padahal kita enggak ngerti sebenarnya dia setiap malam doa semalaman kan kita enggak ngerti dia punya waktu sama Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kala kita hanya melihat dari kok orang itu enggak sama sih dengan saya gitu loh Pak. Ya, kadang-kala kita kok orang itu enggak bisa berjalan sama dengan saya, harus jam sekian ya, harus doa pagi atau doa semalaman, harus latihan jam sekian. Padahal sebenarnya mungkin orang itu punya waktu khusus dengan Tuhan atau punya permasalahan yang harus dibantu diselesaikan di sana ya. Tapi ya dari situ saya belajar untuk sampai hari ini saya terus belajar untuk namanya komitmen gitu ya, membangun sebuah tim pelayanan, membangun sebuah keluarga di pelayanan itu ya, keluarga besar di pelayanan itu ya kadangkala sisi manusianya kok enggak ngerti-ngerti gitu loh, kok enggak ngerti-ngerti, tapi di sisi lain juga dilatih untuk bagaimana ini harus dasarnya dengan kasih itu tadi itu. Dasarnya dengan kasih dan ya baru itu sih yang saya gali terus, saya belajar terus bagaimana ini membangun sampai kepada apa yang Tuhan mau ya. Dan ya kadangkala namanya di tim pelayanan itu, tim penggembalaan gitu sering ya berganti gitu ya.
datang dan pergi sesuka hati ya Pak Riki ya. Nggak tahu kalau di tempatnya Pak Riki, kalau di tempat saya begitu Pak Riki. Tim pelayanan kadang-kala suka ya hari ini ada, besok tidak ada gitu lah. Nah, kadang-kala kan untuk Kiki ini komitmennya sih gimana sih gitu. Nah, ya kadang-kala seperti itu. Jadi ya itulah yang saya terus masih belajar untuk menyikapi sebuah komitmen itu Mbak. Ya, tadi masih Pak Sigit tanya sama Pak Riki. Nah kalau dari Pak Riki sendiri gimana? Kan juga di gereja lokal di Betani gitu kan, ya gerejanya gitu kan. Apa terjadi juga kayak gitu? Dan pandangan Pak Riki sendiri komitmen seperti apa gitu loh? Ya, bentar ya. Saya setuju pendapat Pak Sigit. Ya masa enggak setuju? Pasti setuju ya. Nggak setuju nanti berkelahi malahan. Kalau enggak setuju ini namanya debat pilkada. Oh ini tim putih sama tim merah. Ya, saya setuju. Pasti tadi Pak Sigit udah ngomong panjang dan lebar, ya kan. Apa yang dikatakan betul. Jadi dasarnya tuh harus komitmen dulu, ya. Komitmen tuh harus pertama, ya kan. Komitmen dengan siapa? Ya pasti dengan diri sendiri dulu. Ya, contohnya Daniel. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak makan santapan raja. Dia komitmen diri sendiri. Kalau tim apa? Dengan sesama. Terus dengan Tuhan pasti, ya. Tapi kalau saya yang pertama sebelum ambil komitmen pastikan dulu, karena ini podcastnya rohani toh, ya toh, podcast rohani. Pastikan dulu pasti rohani. Roh Kudus yang istilahnya menggerakkan kamu untuk ambil komitmen hal itu. Nek enggak pasti enggak bertahan lama gitu loh. Contohnya Mbak Dwinder saya tahu nih dari 2010 mengambil komitmen ya kan untuk jadi full time di Yayasan Saluran Berkat Negeri. Dia hasil altar call, saya ingat sekali. Habis di altar call tidak ada full time yang lain, cuma Mbak Dwinder dia berkomitmen ya kan. Sampai hari ini 10 tahun sudah berjalan. Saya nggak ngomong berlalu tapi berjalan karena tiada henti ya kan. Dan itu saya diberkati dan itu menurut saya Roh Kudus yang menggerakkan Mbak Dinur ini untuk apa? Berkomit untuk menjadi seorang full timer ya. Jadi pastikan dulu apa namanya Roh Kudus yang menggerakkan kita gitu loh. Jangan langsung ambil aku mau komitmen gitu ya. Soalnya kalau Roh Kudus tidak menggerakkan tidak akan kuat gitu. Itu kalau saya. Dan tadi Pak Sigit ngomong berganti-ganti betul karena apa? Kalau kita nggak ada komitmen, apalagi kalau kita pelayanan anak-anak muda, Pak Sigit walaupun katakan gembala, tapi tadi gembala sidang ya kan, tapi jemaatnya masih banyaknya anak kuliah, itu kan bosenan ya. Jadi generasi yang bosenan. Jadi kalau baru senang pelayanan sosial, yo sosial semua ya kan. Jadi nanti kalau bosen ganti pelayanan anak-anak, ya kan. Bosen lagi ganti pelayanan nari kan, itu nggak bisa seperti itu, ya. Tapi saudara kita semua harus benar-benar kalau ambil komitmen tadi Amos 3 ayat 3 kalau sesama nggak bisa kita mengambil langkah kalau nggak bersepakat dulu nggak bisa karena pekerjaan Tuhan itu sangat besar ya. Tuhan Yesus pun dia nggak sendiri ketika dia ada dia kan juga ambil murid ya kan pertama kedua sampai 12 murid sampai 70 sampai 120 tapi dimulai dengan apa? Ayo ikut aku. Kita mau komitmen untuk menjadi penjala manusia. Itu dari saya. Ada yang belum tak jawab? Ini tadi kan Pak Riki berbicara tentang kalau kita mau mengambil komitmen itu kita harus tanya Roh Kudus dulu. Ya, lebih baik ya kan? Ya, pas ya itu sudah baik sih. Itu baik sekali, baik sekali. Nah, tapi gini. Seringkali kan anak muda itu tidak bisa membedakan antara suara hati atau suara Roh Kudus gitu Pak Riki. Nah ada nggak ini apa ya ciri-ciri suara Roh Kudus itu seperti apa sih supaya anak-anak muda mungkin yang dengar podcast hari ini tuh mereka bisa membedakan gitu loh. Oh ini suara hatiku atau suara Roh Kudus gitu. Oh ya bisa. Pak Sigit bisa jawab. Waduh, dilempar ke saya. Ya Pak Riki dulu. Itu nggak bisa ya, maksudnya bukan nggak bisa, tapi kan itu berproses ya, nggak bisa diteorikan di sini gitu loh. Jadi biar anak-anak tuh ngalami, misalnya dia salah terbentur-bentur, biar ngalami itu dulu gitu. Jadi kita nggak bisa Roh Kudus seperti ini suaranya, karena itu pribadi, saya nggak bisa jawab, gitu. Biar yang lihat podcast ini aja yang habis ini berdoa, biar dapat
Tuhan berbicara dalam hidupnya. Amin. Tuhan bicara apa gitu ya. Bicara apa ini. Tapi yang jelas kan pasti bukan ambisi pribadi ya. Kalau Roh Kudus pasti identik dengan jiwa-jiwa, identik dengan pekerjaan Tuhan, bukan ambisi pribadi. Itu clue-nya. Kalau misalnya aku ya kan misalnya karena pengen istilahnya karena ambisi pribadi aku harus jadi, misalnya kalau ada suatu persekutuan aku harus jadi ketua ya kan, misalnya PMK, aku harus jadi ketua PMK ya kan, dia dapat ya harus, tapi ternyata karena ambisi ya enggak, tapi karena dia memang ini perlu dilayani, nggak ada yang mau untuk melayani anak-anak mahasiswa, oke aku tak ambil karena panggilan dari Tuhan, seperti itu kalau saya. Berarti dalam berkomitmen itu kalau kita mungkin di jalan kita ada satu kegagalan gitu, berarti nggak masalah ya, karena kan anak muda gitu kan itu tadi ya masih dikatakan labil gitu, jadi berarti sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita berproses dalam melayani, kita ambil komitmen, berarti yang menjadi landasan kita untuk melayani itu komitmen tersebut dulu. Jadi nggak masalah ketika harus nabrak, ternyata ini salah, ini harus belajar. Berarti kan yang terpenting ketika kita berkomitmen nggak cuma sama diri sendiri, berarti sama orang lain juga gitu ya Pak Pink. Iya, betul. Mau nanggapi Pak? Tentang suara Roh Kudus tadi kan mungkin Pak kelihatannya tadi kan udah gitu mau ngomong lagi. Ya, berarti mungkin memang ya sangat, ketika kita ngomong ya memang benar pondasinya, landasannya harus tanya Tuhan ya, tanya Roh Kudus. Tapi memang kadang-kala namanya orang kan masih kadang-kala buat saya sendiri juga untuk bisa dengar suara Tuhan itu kan memang perlu proses ya. Ini antara suara Tuhan atau suaranya siapa atau cuman emosi, kalau cuman kebawa. Ya itu tadi yang bilang kayak Pak Ari tadi bilang, wah lagi semua ke sosial semua, lagi ke anak semua, kadang-kala di sana itu cuman ada satu hal yang kalau ngomong tentang tanya Roh Kudus sama tanya Tuhan ini benar sama enggak ya, bisa jadi juga seperti tadi Mbak Ami bilang, ya sudah kerjakan dulu, jalan, nanti sambil jalan kan akan mengarah kepada panggilan itu, mengarah kepada panggilan itu, mengarah kepada harus komitmen di mana, di pelayanan harus komitmen di mana. Kadang-kala ya tadi mungkin Mbak Ami sempat singgung nabrak sana, nabrak sini, jatuh untuk sampai menemukan dia harus komitmen di mana gitu ya, komitmen di mana gitu kan. Jadi memang untuk ngambil sebuah keputusan aku harus berkomitmen, ini ngomong tentang di pelayanan ya, ngomong di pelayanan kan banyak, di ministry kan banyak. Untuk aku harus di mana itu kan memang kadang-kala itu tidak bisa ditemukan secara instan gitu ya. Begitu lahir baru bertobat langsung aku tahu aku mau komitmen jadi gembala gitu kan. Kan enggak bisa, ya ada mungkin ada gitu ya, ada yang seperti itu, tapi kadang-kala ada yang masih bingung. Aku harus komitmen di pelayanan mana, di ministry mana gitu kan. Di melayani bagian apa? Multimedia kah, atau di sosial kah, atau di anak, atau pelayan mimbar dan lain-lainnya ya. Itu kan memang berproses ya menurut saya Mbak Dwi ya. Itu akan berproses sampai di sana. Nah, itu tujuannya untuk kita ini mau didampingi. Ya didampingi dan dimentori ya, didampingi bahwa aku tuh pasnya, cocoknya, bukan cocoknya, bagianku itu di mana gitu ya. Tapi kadang-kala apa yang kita kerjakan sekarang ini ya, misalnya gitu kan, saya sebelum jadi gembala itu kan, saya memulai pelayanan saya berkomitmen dengan doa gitu ya. Waktu itu karena saya tidak tahu menggembalakan gimana, main musik gimana, yang saya bisa berdoa. Ya saya mulai komitmen saya dengan apa yang bisa saya lakukan dulu. Dengan berdoa itu, tiba-tiba Tuhan bawa, Tuhan percayakan. Saya latihan musik gitu kan, saya bisa main musik, saya belajar melayani di musik gitu ya. Saya mau mulai ambil komitmen, saya harus latihan, saya harus ya perbanyak untuk itu belajar lagu, karena saya masuk di pelayanan musik gitu kan. Begitu di sana dipercayakan lagi sekolah minggu itu kan. Dipercayakan sekolah minggu itu kan, bukannya saya mau, karena tidak ada orang di situ kan, tidak ada orang, tiba-tiba ada anak-anak sekolah minggu minta dilayani itu kan. Saya tidak pernah sekolah minggu, suruh melayani sekolah minggu. Nah, saya mulai belajar di situ.
untuk saya ambil komitmen, saya tidak mau kerjakan main-main. Sekolah minggu apa yang Tuhan percayakan, saya tidak mau main-main. Sampai di titik ini pun tiba-tiba, ya bukan dengan tiba-tiba, Tuhan bawa sampai menggembalakan pun, sampai melayani pun, itu tidak saya bisa menemukan dengar suara Tuhan habis bertobat atau apa setelah baptis ya. Setelah bertobat tiba-tiba Tuhan bilang, aku memanggil kamu jadi gembala. Enggak juga, berproses ya. Berproses di mana kalau saya ngomong sebenarnya bukan salah atau enggaknya gitu ya. Salah atau enggaknya, yang penting itu tadi hati kita, komitmen kita. Itu kamu mau melayani di mana saja buat siapa sih? Ya kan? Kamu mau melayani, kita melayani di ministry mana aja buat siapa sih? Gitu. Ya toh. Nah, itu dari saya itu. Jadi sekecil apapun misalnya ya ini saya percaya kan yang di bagian multimedia ini kan tidak langsung pegang kamera itu kan, tidak langsung pegang mic. Misalnya lewat apa dulu dipercayakan gulung kabel gitu kan, beres-beres tempat ya kan, nyiapin tempat, nyapu dan segala macam itu kan. Tapi ketika itu dilakukan untuk Tuhan, itu berkomitmen memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu kan. Tuhan akan percayakan ya. Tuhan akan percayakan yang besar sampai kepada destiny kita, sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Besar gitu. Jadi menurut saya yang tadi bilang itu ya kenapa harus pindah-pindah dan segala macam, sebenarnya ya apa yang dijumpai tanganmu kerjakan itu untuk Tuhan. Komitmenlah dengan Tuhan, memberilah dengan sukacita, didasari dengan mengasihi Tuhan, kerjakan itu karena mengasihi Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan juga ada kan, ketika kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Ketika kamu mau berkomitmen di hal yang kecil gitu kan, misalnya hospit, jemputi segala macam gitu kan. Nggak taunya besok memang dia panggilannya akan jadi gembala kan nggak ngerti. Tapi dulu waktu itu dia cuman setia, berkomitmen untuk on time dijemputi segala macam gitu. Jadi menurut saya yang tadi ngomong nabrak sana nabrak sini gitu ya. Sebenarnya sih ya bisa juga dibilang nabrak sana nabrak sini. Tapi menurut saya bukan masalah salah atau enggaknya ya. Mengambil keputusan untuk komitmen itu salah atau enggaknya gitu. Cuman ya itu tadi perlu dimentori, perlu diarahkan sampai ya memang sudah masih suruh belajar di sini ya sudah setia dulu di sini. Dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan akan pindahkan, Tuhan akan tempatkan. Kamu setia, kamu sudah berkomitmen di bagian ini, di ministry ini, Tuhan percayakan yang lain. Jadi itu mungkin Mbak Dwi. Ya ini tadi kalau masalah komitmen di pelayanan gitu kan. Nah saya agak tertarik dengan kata setia tadi. Sama saya juga. Saya tuh jadi jadi pengen membahas suatu hal tentang komitmen di dalam sebuah hubungan. Iya. Kan kemarin kami tuh sudah membahas masalah komitmen pelayanan di pendidikan dan pekerjaan panggilan gitu kan. Dan hari ini ya gitu ya, podcast kita kali ini kita juga akan bahas yang masalah komitmen di dalam hubungan. Nah, menurut bapak-bapak ini ya, kira-kira seseorang itu dikatakan sudah siap berkomitmen secara hubungan itu seperti apa? Gitu kan? Dan komitmen hubungan sendiri itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh? Kan kalau nabrak sana nabrak sini kan banyak nih. Apalagi kalian berdua kan pelayanan anak muda juga di gereja juga, ada youth juga. Nah itu kalau pandangan bapak-bapak ini seperti apa ya? Pengen tahu saya sebenarnya. Monggo Pak Riki dulu, monggo. Aku ya. Menanggapi Pak Sigit tadi, saya setuju masalah berproses ya. Tadi berproses karena komitmen itu kalau sekali tok gitu ya mudah ya. Tapi ini kan berkelanjutan. Itu yang membuat terkadang kita enggak setia ya kan. Padahal yang dituntut dalam hal komitmen itu adalah kesetiaan. Bahasanya kita yang anak-anak tahu kan loyal to proses itu. Jadi harus setia di prosesnya. Kalau udah komit, oke. Kalau ini tadi dari Mbak Dwi Nur diarahkan ke hubungan, ya kan? Hubungan apa ini? Iya. Bisa diperjelas lagi? Oke. Katakanlah seorang itu mungkin hubungan untuk apa ya?
antara laki-laki dan perempuan. Kan antara gembala dengan jemaat kan hubungan. Oh iya benar. Betul kan? Guru sekolah minggu dengan anak murid sekolah minggu juga hubungan, ya kan? Oh, antara laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dengan laki-laki tidak ya? Oh, enggak. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ya. Jadi maksudnya kan hubungan teman sekerja juga bisa, tapi ini dalam hal dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan. Saya ada ayat itu dalam Daud dan Yonatan. Ini memang laki-laki dengan laki-laki ya, tapi itu cukup bagus, menurut saya itu cukup kuat. Dia katakan mereka berkomitmen, berjanji, ya kan, bahwa Yonatan itu akan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kalau menurut saya dasar pertama harus pasti kita tadi ngomong terus kasih ya, gembala biasa kan kasih ya kan, pasti yang keluar kasih ya. Kasih dasarnya kasih dulu ya kan, untuk komitmen hubungan ya kan, yang itu yang pertama ya, kasih entah agape filia apa enggak ada dibahas ke itu, tapi kasih dulu. Terus kalau masalah kapan ya kan, seseorang itu boleh berkomitmen ya dalam hal pengen pacaran gitu ya. Betul. Pengen komitmen serius gitu loh. Serius maksudnya, pacaran toh? Ya. Maksud arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana. Kalau menurut saya nggak ada usia yang usia yang jadi patokan. Patokan ya. Narasumber kalian aja beda. Yang ini 21 pacaran ya, Pak. 19 tahun. Oh, 19 tahun pacar. Saya 36. Wow. Beda kan? Ya kan? Iya. Tapi orang bilang saya terlambat, ya kan? Tapi saya dapatnya memang waktunya sekarang gitu. Ini pribadi ya. Karena sebelumnya belum pernah pacaran gitu. Ya. Belum, ya kan? Belum dikatakan belum lah kalau resmi ya. Kalau resmi. Kalau yang ya. Teman-teman dekat kan ya harus banyak kan. Teman dekat harus banyak. Kalau pribadi secara dipublikasikan tuh baru umur 36 tahun. Tapi tidak di dalam Tuhan, kalau yang saya dapat itu memang waktunya tepat saya usia ini gitu. Jadi setiap pribadi beda ya. Tapi kalau saya lihat anak-anak kemarin ada juga kita melayani pemuda itu dari tahun 2000. Kalau saya 2007 ya, kalau sebagai saya yang dituakan. Tapi kalau dari melayani pemuda ya dari 2004 itu sudah melayani. Tapi kan tepatnya 2007 itu saya dituakan itu memang banyak ketika anak-anak usia masih SMA kelas 1 gitu pengen punya pacar, apalagi di film. Dulu kan belum kayak sekarang ya, filmnya kan dulu kan banyaknya sini filmnya kan FTV-nya tentang cinta-cinta kan. Nah sekarang kan serem, azab. Iya, isinya kan serem. Ya, gitu. Kalau selingkuh, kalau dulu kan cuma cinta monyet dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka juga banyak yang kepingin gitu. Tapi untuk waktunya kapan kita nggak bisa menentukan gitu. Cuman yang pasti ada dasarnya lah ya. Mau menikah kapan gitu loh. Ada yang bilang 5 tahun lagi, padahal 5 tahun ke depan dia masih SMA, ya kan, masih akan melewati masa kuliah. Bisa nggak komitmen dengan ceweknya kalau yang cowok? Kalau kuliah kan sama SMA beda, ya kan. Kalau kuliah SMA temannya lebih sedikit, normalnya kan, kuliah lebih banyak. Nanti bisa nggak pindah ke lain hati, misalnya, kan bisa banyak kemungkinan. Tapi menurut saya nggak ada patokannya, ya, untuk kapan. Tapi menurut saya hanya orang itu sendiri yang tahu bersama dengan Tuhan waktunya Tuhan kapan. Kedua, kakak rohani atau bapak rohani yang akan mengarahkan itu paling aman. Kadang ini waktunya Tuhan tapi bapak rohaninya jangan dulu kan bisa. Tapi kita nggak bisa melarang loh ya. Untuk hal ini kan tidak bisa melarang, tapi kita bisanya mengarahkan. Kita juga ada anak usia 20 gitu ya. Cukup dewasa kan, sekitar umur 20. Anak kita yang dilayani, udah mau pengen pacaran. Tapi tak tanya mau nikah kapan, enggak tahu. Kan ya lebih baik jangan gitu loh.
Gitu dari saya. Nek suruh kasih kapan enggak bisa jawab. Karena kapannya Mas Sigit itu 18 apa 19, kapan saya 36. Jauh sekali kan selisihnya kan jauh sekali, ya toh. Oke, kalau dari Pak Sigit sendiri, komitmen dalam hubungan itu seperti apa? Komitmen dalam hubungan itu ya saya setuju bahwa tadi Pak Riki bilang enggak ada patokan usia ya, enggak ada patokan usia gitu kan. Karena saya pribadi juga saya belum pernah pacaran, sekali pacaran langsung jadi gitu ya, langsung nikah gitu kan, langsung nikah. Dan saya termasuk nikah muda, menurut saya nikah muda karena saya pacaran umur 19 tahun itu terus nikah saya umur 23 tahun gitu ya. Tapi dari situ saya banyak diajar dan saya banyak belajar, bahkan mungkin saya banyak ngajari anak-anak muda yang saya temui, yang saya jumpai itu anak-anak muda itu saya malah melarang mereka. Jangan ikuti jejak saya itu kan. Jangan ikuti jejak saya. Loh Pak Sigit boleh kok pacaran 19 tahun, nikah muda boleh. Tapi prosesnya enggak enak gitu ya, prosesnya enggak enak. Di sana kalau ditanya ya menurut Pak Sigit kapan boleh pacaran, kapan boleh membangun hubungan? Saya mau katakan sejauh mana kesiapanmu, gitu kan. Mungkin hari ini mungkin Mbak Dwi yang mau tanya, gitu kan. Iya. Ya, tiba atau mungkin Mbak Dwi mau tanya. Sebenarnya mungkin Mbak Dwi mau tanya pribadi nih. Kita jawab di sini saja ya. Kita jawab di sini. Jadi mungkin Mbak Dwi tanya, Pak Sigit kapan saya boleh membangun hubungan, gitu ya. Saya boleh kalau istilah pacaran menurut saya di Kekristenan tidak ada istilah pacaran, gitu ya. Jadi kalau di Kekristenan yang saya belajar tidak ada istilah pacar. Kalau istilah pacar itu sesuatu yang buat saya tidak mengenakan gitu ya. Saya belajar di satu firman Tuhan, tidak apa-apa ya buka firman Tuhan, tidak apa-apa ya. Silahkan Pak Sigit. Biasa kalau gembala senang buka firman Tuhan ya. Jadi yang saya tahu di firman Tuhan tidak ada istilah pacaran. Di dalam Yeremia 13 ayat 21. Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Jadi tidak ada istilah pacaran di Kekristenan. Kalau ditanya kapan saya boleh membangun hubungan, saya akan tanya kesiapannya sampai di mana. Yang pertama, jodohnya sudah ada belum? Ya kan? Ya kan itu penting ini. Paling penting ini. Paling penting. Itu paling penting ya. Bangun hubungan dengan siapa kalau jodohnya belum ada? Benar ya Pak Riki? Ya kan? Ada aplikasi Pak sekarang. Jangan. Jodohnya pakai aplikasi. Saya setuju dengan Pak Riki tadi bilang harus ada bapak-bapak rohani, mentor yang dampingi, gitu ya. Harus dampingi. Kenapa? Supaya jangan sampai bukan harus misalnya ini saya dampingi orang yang membangun hubungan. Saya tidak mau orang yang saya dampingi itu sama kayak jadi saya. Kita punya proses yang berbeda. Tapi saya akan dampingi untuk sampai melihat kesiapannya sampai di mana. Gitu ya. Yang pertama ya tanya kesiapannya. Jodohnya sudah ada belum? Ya kan gitu ya. Yang kedua saya tanya seiman enggak gitu kan. Ya sama-sama percaya Yesus enggak? Sudah bertobat belum? Ya kalau belum, yang pertama kalau belum ada jodohnya ya doakan dulu supaya Tuhan kirim jodohnya ya kan. Yang kedua kalau sudah ada nih ya, sudah ada jodohnya itu kan, sudah ada. Nah kamu tahu belum kalau jodohmu ini taruhlah si A ya, si A lah Mbak Dwi tanya ini jodohku si A, aku seneng sama si A Pak gitu kan. Nah kamu sudah tahu belum kalau si A suka sama kamu? Ya belum tahu, itu juga perlu didoakan dulu gitu kan. Tapi kamu sudah kok, dia sudah menyatakan ya, sudah menyatakan. Lah boleh enggak? Saya akan tanya lagi sampai kesiapan siap secara rohani gimana, siap secara jasmaninya gimana, gitu kan. Lah istilahnya sing naksir masih SMA kayak saya dulu, saya naksir istri saya, calon istri saya dulu, pacar saya dulu, saya masih SMA gitu kan. Ya, saya masih SMA gitu kan. Ya saya nekat gitu kan, saya nekat di situ. Ya itu tadi saya berpegang dengan komitmen, saya ngomong, saya akan nikah, tapi tidak tahu kapan nikahnya. Wah istri saya bilang, Pak, salah saya nerima cintanya anak SMA gitu kan, wah repot itu. Tapi di sana saya belajar untuk memegang komitmen tadi yang kita bahas di awal ya. Ya apapun yang terjadi saya sudah terlanjur komitmen gitu kan. Karena saya untuk menyatakan itu ya,
saya tanya Tuhan, saya setuju dengan Pak Riki yang semua harus tanya Tuhan, apa kata Tuhan hari ini Pak Riki ya. Apa kata Tuhan? Kalau memang Tuhan yang taruhkan itu ya, karena menurut saya untuk membangun sebuah hubungan dengan pasangan ya, pasangan bangun hubungan keluarga ya. Di sana itu tidak hanya bisa sebatas bulan atau tahun, itu satu kontrak mati ya kan, seumur hidup gitu kan. Seumur hidup itu akan berjalan bersama, tidak dibatasi waktu gitu loh. Makanya di sana perlu benar-benar harus ada persiapan yang matang gitu, harus ada persiapan yang matang. Sedangkan yang dipersiapkan pun tidak akan luput dari proses, dari segala hal gitu ya. Mungkin tadi kayak Pak Riki cerita ya, dia 36 baru menemukan ya pasangannya, ya, menemukan istri tercintanya. Saya dari sejak 19 tahun saya sudah berjalan bersama dengan istri saya. 23 tahun saya sudah menikah, 24 tahun ya, 25 tahun saya sudah punya anak satu gitu kan. Kan kelihatannya berbeda jauh sekali gitu ya, berbeda jauh sekali di sana. Cuman ya semua istilahnya ada ini ya, apa istilahnya, ada prosesnya masing-masing di mana dia tanya Tuhan dan dia menemukan di usia segitu, dan saya usia sangat muda menemukan ya. Tapi itu tidak ada patokan di mana yang kalau buat saya pribadi sebagai bapak-bapak rohani, gimana saya harus mempersiapkan generasi ini untuk masuki satu hubungan itu benar-benar sudah siap. Tidak hanya asal wah I love you, wah aku kok lihat wajahmu aku jadi, kalau orang Jawa bilang apa, kesengsem, wah tidak hanya bisa seperti itu gitu ya, tidak hanya bisa seperti itu. Kita sebagai bapak-bapak rohani kita harus mempersiapkan supaya semuanya di-prepare baik, dipersiapkan secara baik untuk memasuki masa itu. Jadi kalau dipatok kapan bolehnya, standarnya apa, ya saya akan dampingi malah gitu kan. Kalau Mbak Dwi setelah ini mau saya dampingi juga tidak apa-apa gitu ya. Siap saya Mbak Dwi. Nanti akan WhatsApp. Oh ya, ya. Tapi ini bagus sekali ya Mbak Dwi Nur ya, bahwa kapan dikatakan kita boleh pacaran. Ternyata itu ketika kalau sudah siap menikah ya Kak. Itu ya, bagus sekali menurut saya, karena pada aplikasi kehidupan anak-anak muda itu seringkali seperti ini Pak Riki. Tadi Pak Riki kan ngobrol bahwa penting untuk kita tanya dulu sama mentor, sama Bapak Gembala kita. Nah seringkalinya itu Pak, kalau anak-anak muda itu mereka backstreet dulu. Jadi kayak di belakang dulu, main-main dulu. Oh aku kok kayaknya suka ya sama ini ya. Terus habis itu setelah udah mulai menjalin pacaran itu tadi, baru ngomong sama gembala sidangnya, baru ngomong sama mentornya, padahal itu salah gitu loh. Nah, pengalaman pribadi kayaknya Pak. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak Pak, kenapa penting untuk kita itu ngomong dulu sebelum melangkah? Nah, tunggu dulu. Baru mau ngomong gitu kan. Ya, itu tadi Mbak Ami tanya, kalau udah terlanjut pacaran, backstreet gimana, gitu kan? Yeah. Nah, kita akan jawab di video selanjutnya dengan bapak-bapak ini lagi. Gimana sih kalau udah terlanjur pacaran? Kan Pak Siga tadi bilang kalau dalam iman Kristen tidak ada pacaran. Kalau mau pacaran ya besoknya sudah mau nikah gitu ya. Secepatnya lah untuk persiapan pernikahan. Nah kalau Mbak Ami tadi kalau yang udah pacaran gimana? Nah kita akan jawab di video selanjutnya. Jadi Sobat BMTV yang ada di rumah, jangan lewatkan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.